write. Fungsi string berfungsi untuk memanipulasi teks. Dengan fungsi ini, kita dapat bekerja dengan teks dalam berbagai cara. Misalnya, saat kita ingin menampilkan hanya sebagian dari nomor seri, teks kalimat pada sel tertentu dalam Excel. Left itu berguna untuk mengambil beberapa karakter dari sebelah kiri. Rumusnya sama dengan left kurung buka teks titik koma numCharts. Teks itu apa? Teks itu adalah teks yang ingin dipisahkan. NumCharts adalah beberapa karakter yang ingin kita ambil. Yang kedua, meet. Untuk mengambil beberapa karakter dari sebelah tengah. Rumus meet adalah sama dengan meet kurung buka teks titik koma start num titik koma numCharts. Teks adalah kalimat yang akan dipisah. Start num adalah urutan mulai teks. Yang terakhir adalah numCharts, beberapa karakter yang akan kita ambil. Yang ketiga, write. Untuk mengambil beberapa karakter dari sebelah kanan. Rumusnya sama dengan write kurung buka teks titik koma numCharts kurung tutup. Teks adalah kalimat yang akan dipisah. NumCharts adalah beberapa karakter yang akan diambil. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang lift di sini. Di sini saya sudah menyiapkan contoh soal. Pertama saya akan mengisi kolom jenis tiket terlebih dahulu, tapi kita karena ada dua, ada kolom kode dan kolom detail, kita mengisi kolom kode terlebih dahulu. Pertama kita klik sama dengan, terus kita ketik lift, setelah itu dalam kolom kita klik bus atau klik tanda bus ini, kolom bus. Setelah itu kita titik 2. Setelah itu kita hitung 3 angka pertama di depan, 1, 2, 3. Kita klik angka 3, kita tutup kurung, enter. Setelah itu kita bisa menggunakan metode lebih cepat, yaitu di blok seperti ini. Oke, lanjut saya mengisi kolom detail. Pertama kita klik sama dengan, lalu kita ketik if, buka kurung, lift, buka kurung lagi, kita klik ini, titik koma, lanjut kita klik 3 karena ini bagian 3 angka ke depan, tutup kurung. Setelah itu klik sama dengan, lalu kita tanda kutip 2 di atas, ketik kodenya bus, tanda kutip lagi, titik koma, tanda kutip lagi, kita ketik business kodenya ya guys. Terus kita tanda kutip 2, lalu kita klik titik koma. Setelah itu lanjut dengan ketik if, buka kurung, lift, buka kurung lagi, kita klik ini, lanjut dengan titik koma 3, tutup kurung sama dengan koma di atas 2, tanda kutip exit, lalu tanda kutip di atas 2, lalu titik koma, tanda kutip di atas, lalu kita ketik kodenya executive.
lanjut dengan tanda kutip di atas, lalu titik koma, tanda kutip di atas, ekonomi, tanda kutip di atas, lalu kita tutup kurung 2 kali, lalu kita ketik enter. Setelah itu kita bisa di blok ke bawah, selesai. Selanjutnya di sini saya akan mengisi kolom nomor kursi dengan menggunakan fungsi string yaitu mi. Kita langsung saja masukkan rumusnya. Kita klik sama dengan ketik mi kurung buka, lalu kita klik A6 yang kita akan ambil datanya, lalu titik koma, kita hitung akan memulai dari karakter berapa. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, lalu titik koma, kita akan mengambil 2 karakter, kita ketik 2, lalu tutup kurung, lalu setelah itu kita enter. Sini kita langsung saja untuk menarik ke bawah dan sudah selesai. Yang ketiga itu ada fungsi write. Fungsi write yaitu karakter yang berada di sebelah kanan teks. Di sini sudah ada kode di bagian tujuan. Kita klik kode, kemudian kita ketik sama dengan write, buka kurung, klik bagian tiketnya, kemudian titik 3, lalu kita hitung karakter yang ada di sebelah kanan yang ini, yang PKL. Di sini ada 1, 2, 3. Kita ketik 3, lalu tutup kurung, setelah itu enter. Nah, di sini sudah muncul kan. Untuk ke bawahnya kita perlu blok saja seperti ini. Tuh, sudah muncul untuk yang ke bawahnya. Kemudian di bagian sini ada detail. Kita ketik saja sama dengan if, buka kurung, write, buka kurung, lalu klik tiket, titik koma, 3, tutup kurung, sama dengan petik 2 atas, lalu kita tulis kodenya PKL, petik atas, titik koma, petik atasnya 2, terus PKL itu singkatan dari Pekalongan, kita ketik, kemudian petik 2, titik koma, kita ulangi rumus yang tadi. Kita ulangi saja. Nah, untuk yang terakhirnya kita tidak usah ulangi, cukup beri koma atas 2, terus tulis Jakarta, titik koma atas, lalu kita tutup kurung,
enter. Iya, ada yang salah. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tarif dasar. Yang pertama di sini adalah data dari tarif pasar tersebut mengenai dengan tarif pasar bus dari Lorena, Lura Agung Jaya, Sahabat, Samijaya, Setia Negara beserta jurusan-jurusannya dengan tarif yang dikeluarkan tergantung dari jurusannya. Di sini ada data dari penjualan tiket bus yang didapat dari yang pertama nama bus tersebut. Dari sini kita dari kode nama kita menggunakan rumus LEF, artinya mengambil beberapa kata dari kiri. Di sini kita mencantumkannya C5, berarti kita mengambil kata C5, sel C5 dari arah kiri sebanyak dua huruf atau dua subjek. Di sini juga ada jurusannya, kode dari jurusannya kita mengambil mid, artinya kita mengambil sisi tengah dari kolom sel C5, baris sel C5 sebanyak 4 kata dari dua kata yang ada di sini. Baru dari Lorena kita menggunakan rumus VLOOKUP untuk mengambil data VLOOKUP secara vertikal dari sheet D5. Di sini kita bisa lihat D5. Ya, D5 nama, kode nama. Terus di sini ada sheet dari tarif dasar kolom A2 sampai dengan D6 yang diberikan dolar dengan 2 dengan true or false 0. Lalu di sini ada jurusan kita menggunakan sama dengan rumus yang tadi, menggunakan rumus VLOOKUP dengan acuannya D5 sama dengan yang tadi. Lalu di sheet tarif dasar kita memblok sheet dari A2 sampai D6, lalu di baris ketiga dengan false 0. Di sini ada kelas, kita menggunakan rumus VLOOKUP menjadi patokannya adalah E5 titiknya berarti di jurusan. Di sini kita menggunakan E5 di sheet tarif tambahan, kita blok dari A2 sampai C5 baris kedua dengan true or false 0. Di tarif dasar kita menggunakan rumus VLOOKUP dengan titik acuan kita menggunakan sel F5 berarti nama bus. Kita mengambil sheet dari tarif dasar dari kolom B2 sampai D6 yang di dolar. Dolar sendiri berfungsi untuk mengunci agar data yang kita ambil tidak teracak-acak atau tetap pada sheet yang kita tentukan. Di baris ketiga dengan true or false 0. Di sini untuk tarif tambahan kita mengambil dari acuan tetap sama menggunakan E5 di jurusan kode, di sheet tarif tambahan A2 sampai C5 kita dolar atau kunci pada kolom ketiga true or false 0. Di harga tiket kita tinggal menambahkan atau kita tinggal mengalih jumlah tarif dasar ya I5 dengan kita tambahkan dengan I5 yang dikali dengan tarif tambahan, akan menghasilkan harga tiket yang sudah disesuaikan dengan tarif tambahan. Lalu beranjak dari situ kita akan menjelaskan tentang pajak STNK. Di sini ada nomor polisi. Lalu di sini ini dia. Kita menggunakan area data dari sebuah data. Kita punya data berupa informasi kendaraan. Dari sini kita punya data dari informasi kendaraan. Kita juga tahu ini harga per kendaraan. Nah, jadi kita tinggal ngambil data dari Jakarta. Nah,
ini kita tinggal menggunakan rumus if. If dari sisi kiri C3, patokan dari C3 sendiri adalah berarti sini area, koma 1 sama dengan B. B yang mengartikan nomor polisi. Lalu kita memberi dia jika itu adalah Jakarta dan luar Jakarta. Nah, karena di sini dia masuknya ke B, maka dia adalah Jakarta. Terus kita juga bisa menggunakan jenis ke roda 2 atau roda 4. Kita menggunakan rumus VLOOKUP dengan patokannya sebagai C3. Di sheet harga jual kendaraan, kita akan jelaskan sebelum ini. Terus kita ngambil sheet dari B3 sampai dengan D10 di kolom kedua dengan true or false 0. Kita menggunakan pajak kendaraan bermotor atau PKB, kita menggunakan rumus VLOOKUP dengan acuan yang sama, yaitu C3. Di sheet harga jual kendaraan, kita ambil dari sheet B3, sel B3 sampai dengan D10, kita kunci dengan dolar di kolom ketiga dan koma 0. Lalu dikali dengan pajak 1,5% atau 15%. Untuk SWD KLLJ sendiri adalah kita menggunakan rumus VLOOKUP, patokan yang sama dengan C5 di sheet SWD KJLI, sama dengan data seperti ini ya. Lalu kita ambil dari B3 sampai C5, kita kunci dengan kalimat dolar di kolom kedua dengan true or false 0. Nah, untuk jumlah sendiri kita menggunakan rumus sum dari C6 sampai C7. Berarti ini semuanya kita jumlah, hasilnya adalah segini. Lalu kita beralih ke harga jual kendaraan. Di sini terdapat, ini termasuk data-datanya dari jual kendaraan tersebut yang kita gunakan untuk sebagai patokan dari pajak STNK, penjualan tiket bus, dan tarif dasar. Di sini juga jenis-jenisnya. Ini B berarti dia masuk ke Jakarta. Ini ada jenis kendaraan roda 2, roda 4, roda 6. Harga jual dari setiap kendaraan tergantung dari jenis kendaraannya. Lalu untuk SWD KLJ sendiri adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Ini ada roda 2, roda 4, roda 6. Di sini ada jenis kendaraannya berdasarkan jenis kendaraannya roda 2 atau roda 4 atau roda 6. Di sini ada besarnya juga tergantung dari jenis kendaraannya. Oke, berikut dari penjelasan saya mengenai tentang penjualan tiket bus, tarif dasar, harga jual kendaraan, dan pajak STNK. Terima kasih. Saya Maulana Farrozi dan saya ingin menjelaskan dengan cara rumus VLOOKUP. Di sini ada kelas bisnis, ekonomi, eksekutif, dan super eksekutif dengan tarif tambahan untuk bisnis 25% dan ekonomi 0%, eksekutif 50% dan super eksekutif 75%. Dan sini adalah laporan penjualan barang. Di sini ada Firdaus, Vira, Ita Rosita dengan nama-nama ya. Dan ini adalah kode barang CPIN dengan JB ini dengan rumus left C5 dan baris ke1. Jadi yang diambil hanya C. Dan ini adalah JM dan kode rumusnya adalah right tanda kurung C5,3. Yang diambil adalah 3 dari belakang dan dari kanan. Jadinya PIN. Dan ini adalah jenis-jenis barang yang terjual adalah CD, kaset, DVD, MP3, VCD, dan ini dengan rumus VLOOKUP di 6 jenis barang A dolar dan 2 dolar itu adalah termasuknya itu ini formula bar itu adalah PBA dan itu adalah pop barat. Untuk jenis pop barat adalah PBA dan harga dasar-dasarnya itu adalah VLOOKUP tanda kurung D7 jenis barang
dolar 2 dan dolar A dan dolar 2, dan itu adalah barisan ketiga, 0. Dengan tarif tambahan yaitu VLOOKUP E8 tanda kutip jenis musik, dan itu adalah di 3,0, dan dengan tarif tambahan itu di 75%. Dengan harga barang yang dirumuskan dengan adalah H8 plus tanda kurung H8 tanda bintang I8. Dan selanjutnya untuk jenis barang dengan kode sini ya, C, D, K, M, V untuk jenis-jenis kodenya, dan jenis barangnya adalah CD, DVD, kaset, MP3 dan VCD dengan harga dasarnya itu adalah 15.000 untuk MP3. Dan ini adalah untuk jenis musiknya dengan tarif tambahannya yaitu klasik barat dengan 75%, India 10%, Mandarin 5%, Melayu Indonesia 0%, Pop Barat 40%, Pop Indonesia 0%, Qasidah Indonesia 0%, Rock Barat 50%, dan Rock Indonesia 20%.